warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG Darjat angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajibi. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Amin yang terletak di Desa Sabran, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG Darjat angkatan kedua tahun 2022 dengan mengambil tema materi kelas 10 tentang ketentuan pelaksanaan haji. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran supaya ke depan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya, pada pagi hari ini gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Begitu juga saya, kabar saya juga baik. Kemudian sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu. Mari kita mulai materi belajar dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Ya, sebelumnya saya absen dulu. Adik Naila, adik yang saya panggil angkat tangan ya. Yang saya panggil angkat tangan. Diki, adik yang lain, adik. Almaida Rahma Alia. Rizal Katoni. Izul. Ini jumlahnya ada 17 siswa. Masuk semuanya ini ya? Masuk semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Jumlahnya 17 siswa. Sebelum kita memulai materi pelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Untuk dirjennya siapa? Ya, silakan maju. Untuk yang lain, silakan berdiri. Mari kita mulai nyanyikan 1,
2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, cukup. Silakan. Nah, untuk melatih konsentrasi kita, karena kita nanti melihat audiovisual, kita tebak-tebakan dulu atau melatih konsentrasi. Caranya seperti ini. Kalau saya menyebutkan kata Simon, kalian harus mengikuti kata-kata saya tersebut. Paham ya? Kalau tidak ada kata Simonnya, maka tidak usah. Bisa lupa? Simon, angkat tangan. Turunkan tangan. Ya, itu konsentrasinya. Simon, turunkan tangan. Simon, angkat tangan kedua tangan. Simon, turunkan tangan kanan. Simon, turunkan tangan kiri. Ya, itu sebagai bentuk melatih konsentrasi kita. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan berikan gambaran dari materi yang saya jelaskan, bahwa materi kita sesuai dengan yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan pelaksanaan ketentuan haji, ketentuan pelaksanaan haji dan umroh, itu babnya. Seperti ini. Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang nomor 5. Hafal semuanya ya rukun Islam? Ya, anak aliyah kelas 10 nggak hafal, lah bermasalah ini, harus apa? Yang nomor 5. Kemudian haji itu dilaksanakan pada waktu tertentu. Tidak boleh haji itu dilaksanakan pada saat-saat seperti sekarang ini. Bukan musimnya haji, bukan ketentuan haji. Oh, saya mau haji sekarang saja, mumpung di Mekah sepi. Tidak boleh. Ada ketentuan tanggal-tanggalnya. Kemudian haji itu menurut bahasa adalah menyengaja. Tentunya menyengaja ke Baitullah. Rukun-rukunnya ada berapa? Rukun-rukunnya ada 6. 6 rukun ini kalian harus kuasai. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. 5, tahallul. Dan 6, tertib. Kalian harus kuasai ke-6 rukun ini. Kemudian pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji ini nanti tentang pelaksanaannya di Mekah itu seperti apa. Ini ada 3. Yang pertama, haji ifrad. Yang kedua, tamattu. Yang ketiga, qiran. Ifrad itu seperti apa? Ifrad itu gampangnya melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Tetapi melaksanakan ibadah haji ini harus keseluruhan, semuanya sudah selesai semuanya, rukun,
kewajiban, kemudian sunnahnya. Yang nomor 2, tamattu. Tamattu ini melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian melaksanakan haji. Dalam kata lain, tamattu ini kebalikan dari ifrad. Yang nomor 3, kirun. Kirun ini lebih mudah untuk mengingatnya. Bagaimana antara ibadah haji dan umroh dilaksanakan sekaligus atau bareng? Itu tentang pelaksanaan haji. Untuk memakai ihramnya bagaimana, niatnya bagaimana, itu nanti dibahas di dalam rukun. Di ihram tadi, di rukun yang pertama adalah ihram, itu ada penjelasan mengenai mikot. Mikot itu batasan. Mikot itu ada 2, mikot makani dan mikot zamani. Mikot itu berkaitan dengan tempat batasan, bahwa di situ kita harus berniat sudah memakai pakaian ihram. Yang kedua, mikot zamani, tentang waktunya. Itu gambaran secara global mengenai pelaksanaan ibadah haji. Kemudian saya sampaikan tentang tujuan kita mempelajari pelaksanaan, ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini dengan ini menggunakan audiovisual, diharapkan kalian atau peserta didik dapat menganalisis materi pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang nomor 2, tujuannya dengan menggunakan audiovisual ini nantinya kalian bisa menguraikan tentang materi pelaksanaan, ketentuan pelaksanaan haji. Harus bisa menguraikan isi-isinya semuanya. Yang nomor 3, melalui audiovisual dan diskusi. Nah, ini kita nantinya diskusi atau memecahkan masalah. Diharapkan peserta didik kalian dapat menemukan cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan benar. Yang nomor 4, dengan diskusi atau dengan menggunakan audiovisual nantinya, kalian dapat menganalisis problematika atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam bab ini. Ya, sekarang kita melihat audiovisual seperti yang sudah Bapak katakan tadi. Ada 4 tujuan, itu harus terpenuhi. Kalian akan menganalisis, menguraikan, kemudian menemukan dan menganalisis problematika pelaksanaan haji. Yang artinya kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai
sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja, siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu,
kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan satu kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka ihram tiap tahunnya ibadah haji. Tata cara ibadah haji Tata caranya, tata cara mulai dari awal. menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada persiapan sebelum ihram. Mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sampai di Padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Yang dibaca. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan Berarti jamak takdim ya? zuhur. Letaknya di Setelah sebelah. waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumrah akobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Dilakukan saat jumrah akobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumrah akobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tuh, ini Tawaf kan 7 adalah kali. salah satu amal ibadah Bukan yang dilakukan oleh 7 hari. muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Sebelah kiri. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat Berarti kelilingnya di makam Nabi Ibrahim. seperti ini ya? Setelah melakukan Kelilingnya sholat, seperti berlawanan dengan dilanjut dengan darujah. air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i
dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah Pertama ya? jumroh yang pertama, Dari tasrek yang jumroh 11, 12, 13. yang kedua jumroh al-wusta, yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, Tawaf itu tawaf perpisahan. Baik. Dan itu audiovisual yang Bapak Guru sampaikan. Setelah kalian menyaksikan audiovisual ini, Pak Guru akan membentuk kelompok-kelompok untuk menganalisis, menguraikan, mendiskusikan dengan teman kalian berkelompok. Dan ketika setelah diskusi, setelah kalian menemukan tata cara pelaksanaan ibadah haji, nanti setiap kelompok ada perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan temuan hasil diskusi. Jadi paham ya? Ya, silakan di sini jadi satu. Kamu di sini kan? Kamu duduk di sini. Ini jadi satu. Didiskusikan tentang materi ketentuan pelaksanaan ibadah haji nanti. Saya beri waktu 10 menit. 10 menit untuk diskusi. Setelah itu perwakilan setiap kelompok maju. Silakan. Ya, ini waktu diskusi sudah 10 menit. Saya anggap cukup. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Posisinya taruh tempatnya lagi. Sesuai dengan yang saya beritahu tadi ketentuannya, setelah kalian berdiskusi menemukan tata cara pelaksanaan ketentuan pelaksanaan haji, setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil temuan diskusi di depan. Kelompok yang pertama siapa? Aju. Kamu namanya siapa? Diki. Oh ini Diki Aditya Anggra ini ya? Ya. Ya. Di yang lain disimak, diperhatikan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yakni kelompok saya sendiri. Yang pertama haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja. Nah, kalau dari istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Mekah dengan tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan rukun tertentu. Nah, di dalam haji ada 2, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Kalau syarat sah itu syarat yang menjadikan suatu ibadah menjadi sah. Kalau syarat wajib, syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melakukannya. Yang selanjutnya ada rukun-rukun haji. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf, dan yang ketiga ada tawaf, yang keempat ada sa'i, yang kelima itu tahallul. Nah, yang terakhir adalah tertib. Ihram itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ihram makani dan juga ada ihram makani. Untuk ihram makani adalah batas tempat untuk memakai ihram. Kalau ihram zaman itu batas waktu dalam pemakaian ihram. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasih aplaus. Tadi Diki Aditya Anggra sampai pada penjelasan ikram, menjelaskan sampai tikot ya, tikot dari kelompok 1. Yang untuk kelompok 2 siapa perwakilannya? Siapa ya?
Namanya? Izul Mukhtar. Oh iya, iya. Silakan maju. Izul Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya dengar tadi. Yang pertama ada haji ifrad, tamato, dan qiran. Haji ifrad yaitu mendahulukan haji dahulu, baru setelah itu umroh. Yang kedua haji tamato yaitu mendahulukan umroh terlebih dahulu, setelah itu haji. Yang ketiga yakni haji qiran, yakni melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus bersamaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi ada penjelasan mengenai haji ifrad, bahwa haji ifrad itu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu itu rukunnya, kemudian syarat wajibnya, kemudian sunahnya. Kecuali ada satu yang tidak dilaksanakan pada saat haji ifrad, yaitu apa tadi? Tawaf wada. Tawaf wada dilaksanakan terakhir. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Itu untuk haji. Nah, pembelajaran hari ini diskusi juga, kalian sudah melihat audio visual, sudah menyampaikan hasil diskusi. Mari kita simpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang ketentuan pelaksanaan haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Menyengaja menuju ke Baitullah atau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada syarat haji. Syarat haji itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sah, Islam, balik, berakal, kemudian merdeka. Ada 4. Kalau syarat wajib, Islam, balik, berakal, kemudian mampu, kemudian yang nomor 4 apa yang nomor 4 tadi? Ada muklim. Yang nomor 5 adalah mampu. Ini harus melaksanakan ibadah. Kemudian rukunnya ada 5. Ada 6, maaf. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Lah rukun haji itu semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan rukun yang ke-6. Tadi adalah tertib, tidak boleh dibolak-balik, harus turut sesuai dengan ketentuan yang ada. Ihram, di situ ada ketentuan mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani berkaitan dengan waktu, mikot makani adalah ketentuan kita berniat haji memakai pakaian ihram berdasarkan batasan tempat. Kalau Indonesia berarti ada di Yalamlam, suatu nama suatu daerah. Kemudian tentang pelaksanaan haji, tentang rukunnya sudah bisa dipahami semuanya ya. Lalu mencukur rambut bisa dipahami, wukuf mulai tanggal 9 waktu zuhur bisa? Ya. Kemudian pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji ada 3, ifrad, kemudian tamattu, kemudian nomor 3 qiran. Ifrad itu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Haji mulai dari rukunnya, syarat wajib, kemudian sunnahnya, kecuali ada satu yang tidak dilaksanakan pada saat itu, yaitu tawaf wada. Karena tawaf wada harus dilaksanakan di akhir. Wada itu artinya perpisahan. Kemudian tamattu itu melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Qiran
Qiron itu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama. Ya. Dan setelah ini Bapak Guru akan menunjuk beberapa di antara kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Coba kamu, rukun haji ada berapa? Ada 6. Rukun haji ada 6. Sebutkan. Ihram, Ihram, rukun, tawaf, tawaf, sa'i, sa'i, lalu Oke. Sudah sesuai ya urutannya? Ya, sudah sesuai. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Namanya siapa? Ada ya? Coba kamu tentang pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji ada berapa? Ada 3. Ifrat, tamattu, qiran. Ya. Ifrat, tamattu, qiran. Nah. Dan pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan. Kemudian Bapak Guru beri tugas tentang ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, kita bahas di pertemuan yang akan datang. PPR halaman 46. Halaman 46 itu dikerjakan. Sudah paham ya? Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai umroh. Maka untuk materi yang akan datang itu kalian siapkan bahan-bahannya. Kalian baca materinya baik melalui buku-buku, kitab, atau bahkan internet. Kamu baca-baca dulu. Terserah dari media apa saja. Dipelajari dan dibaca, dan pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nastaghfiruka ma lam tadi wa atubu ilaika inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.